Shalom teman-teman muda AG4GC. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa Mas dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau masih begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada detik ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara daring atau secara online ya Bapa. Kiranya Bapa, ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, mari mengampuni kami akan dosa salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dia Tuhan Immanuel. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita dalam keadaan apapun, saudara. Dia Tuhan yang akan selalu menyertai setiap langkah kita. Kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, oh, oh. Engkau Allah Immanuel. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari nyanyikan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Mari panggil Dia Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Engkau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel, Kau tak pernah tinggalkanku. Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Engkau Allah Immanuel. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dalam keadaan apapun saudara yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah orang-orang muda bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Untuk itu saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita akan dengarkan bagian firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami ingin dengar bagian firman Tuhan. Tuhan tolong sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kuduskan hamba, Tuhan berkati hamba, Roh Kudus tuntun hamba, supaya hamba bisa bicara Injil yang sejati, kebenaran yang murni. Hanya nama Yesus saja yang layak ditinggikan, layak dipuji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya teman-teman pemuda AG4JC Youth, dan juga mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan video ini, saudara, ibadah online kami Youth AG4JC atau kaum muda dari GSJA Amazing Grace. Dan hari ini saudara kita akan bicara tentang kepedulian terhadap sesama, ya. Tahukah saudara bahwa kalau kita bicara tentang kepedulian terhadap sesama, saudara, kepedulian merupakan bentuk nyata dari kasih. Saudara, kepedulian adalah bentuk nyata dari kasih. Jadi kalau saudara dan saya bilang bahwa saudara dan saya punya kasih, maka tidak sekedar kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi itu harus ditunjukkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita pun mempedulikan orang lain, bagaimana kita pun mengasihi sesama kita manusia, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Di situ kalau saudara baca baik-baik, ada seorang ahli Taurat yang datang dan bertanya kepada Yesus, dan saudara tahu bahwa ahli Taurat
kebiasaannya bertanya, saudara, bukan untuk mencari informasi, tapi firman Tuhan katakan di situ dia bertanya untuk mencobai. Jadi ada orang-orang yang bertanya ya untuk mencari informasi karena dia tidak tahu informasi, makanya ia bertanya, saudara. Tapi ada orang-orang yang bertanya, saudara, ya dia sudah tahu sebenarnya, tapi tujuan dia bertanya hanya mencobai, dan ahli Taurat sedang melakukan hal itu. Lalu Yesus menjawab, ayat yang ke-36 dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Lalu ayat yang ke-39 dikatakan, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, ya, ini hal yang menarik untuk kita pelajari bersama, saudara. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus bisa mengasihi sesama kita, manusia. Saya sering katakan, saudara, bahwa kasih tidak sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata. Kasih tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena kasih tanpa kepedulian terhadap sesama hanyalah teori. Ada begitu banyak orang, saudara, yang bicara kasih sangat hebat, yang menjelaskan tentang kasih entah dari bahasa Yunani kah, bahasa Ibrani kah, dia sangat mahir, dia sangat hebat dalam menjelaskan tentang kasih. Tetapi dalam hal mempraktekkan kasih, dalam hal melakukan kasih seperti yang Tuhan inginkan, saudara, itu yang menjadi masalah, saudara. Orang susah tidak bantu, saudara, ya. Orang memerlukan bantuan, ya, teman atau sahabat memerlukan bantuan, tidak bantu, saudara. Tapi kalau ngomong kasih, hebat, saudara. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan mau, kita boleh katakan kita mengasihi Tuhan, tapi harus dibuktikan dengan kita pun mengasihi sesama kita, manusia. Nah, ini hal yang penting, saudara, ya. Kasih sangat penting, saudara. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, tapi kalau saudara tidak punya kasih, tidak ada gunanya sama sekali. Saya ingin baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, lalu saya lompat ayat yang ke-13, dikatakan. Ayat yang pertama dalam 1 Korintus 13, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa." Dengan semua bahasa. Saudara mau bicara dalam bahasa apa saja, saudara, di sini dikatakan berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara mau hebat, bicara dalam semua bahasa, mau bahasa manusia kah, bahasa malaikat kah, tapi kalau saudara tidak punya kasih, tidak ada guna sama sekali. Ayat yang kedua dikatakan, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung." Oh, ini luar biasa. "Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Berarti kasih itu sangat penting, saudara. Kasih. Saya coba baca di ayat yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, "Meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam, meskipun saya pandai berkhotbah, meskipun saya pandai menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Allah, dan mengerti semua hal yang dalam-dalam, dan tahu segala sesuatu, serta sangat percaya kepada Allah sehingga dapat membuat gunung berpindah, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa." Ya, saudara mau hebat khotbah, saudara mau hebat worship leader, suara saudara bagus, saudara mau pintar seperti apapun, tapi kalau saudara tidak punya kasih, Alkitab berkata, kamu tidak berarti apa-apa, saudara. Ya, ayat yang ketiga dikatakan, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, sedikit pun tidak ada gunanya bagiku." Berarti, saudara, kasih sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih tidak sekedar kata-kata, saudara. Ya, kasih itu harus dipraktekkan. Makanya ayat yang ke-13 dikatakan, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Sangat penting, saudara, ya. Untuk saudara dan saya tidak hanya sekedar mendengar tentang kasih, memahami tentang kasih, tapi lebih daripada itu bagaimana saudara dan saya mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara kasih, hari ini saudara, kita akan belajar sama-sama dari kisah seorang perwira yang mempedulikan hambanya. Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. "Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum." Ayat 2.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Maksudnya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya yang sakit keras dan hampir mati. Nah, bagian yang pertama, saudara yang kekasih, yang perlu kita pelajari adalah siapakah perwira ini? Ya, siapakah perwira ini? Nah, kalau kita lihat perwira ini, saudara yang kekasih, dia adalah seorang yang bekerja di kemiliteran Romawi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan perwira, sedangkan di Alkitab bahasa Inggris, saudara, itu memakai kata centurion, saudara ya. Jadi di bahasa Indonesia ya itu menggunakan kata perwira, lalu bahasa Inggrisnya menggunakan kata centurion, dan bahasa Yunaninya dia pakai kata hekantontarkos ya, hekantontarkos. Hekaton adalah 100, saudara. Arko adalah pemimpin. Jadi centurion atau hekantontarkos adalah pemimpin 100 orang ya. Hekantontarkos atau centurion adalah pemimpin atas 100 orang prajurit. Jadi dia ini pemimpin, dia ini kepala dari 100 orang. Saudara yang kekasih, saya bandingkan, saudara, dengan kata legion pada waktu Yesus mengusir roh jahat di Gadara ya. Di situ kan dikatakan dalam misalnya Markus 5 ayat yang ke-9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku legion, karena kami banyak. Nah, saudara lihat di sini, satu legion itu 6.000 personil. Satu legion 6.000 personil. Sedangkan seorang perwira ini, saudara, dia hanya memimpin 100 orang prajurit. Saudara, dia seorang pemimpin 100 orang prajurit. Jadi dari bagian ini, saudara, sangat jelas, saudara, bahwa perwira ini bukan orang sembarangan, saudara. Ini bukan orang tidak ada kerjaan, saudara. Ini orang yang punya kerjaan baik, saudara. Orang yang berpendidikan, orang yang sukses, orang yang berpangkat, orang yang berduit. Dia bukan orang sembarangan. Tapi menariknya di sini kalau kita pelajari bersama-sama bahwa dia orang yang baik hati. Hari-hari ini, saudara yang kekasih, jarang kita ketemu orang seperti ini. Yang ada, saudara, kalau kita ketemu orang yang sukses, biasanya mulai sombong, biasanya mulai angkuh, biasanya mulai tidak peduli orang lain. Begitu kita masuk di poin yang kedua, saudara, bahwa perwira ini seorang yang baik hati. Saya akan tunjukkan dalam Lukas 7 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Terlihat bahwa orang ini atau perwira ini bukan tipe orang sombong, saudara. Justru sebaliknya, baik hati, murah hati, terlihat suka membantu, suka menolong, dan suka memberi. Nah, ini penting, saudara, untuk kita pelajari bersama. Apalagi kita orang-orang muda. Janganlah jadi orang-orang muda yang cuek. Janganlah jadi orang-orang muda yang acuh tak acuh dengan keadaan yang dialami sekarang. Apalagi kita sekarang ada dalam situasi pandemi COVID, saudara yang kekasih, dan saudara tahu kan, segala sesuatu jadi berubah, apalagi ekonomi, saudara yang kekasih, yang bekerja, ada yang dipecat, ada yang dirumahkan, dan lain sebagainya, saudara yang kekasih. Makin sulit, saudara. Sudah saatnya kita buktikan, sudah saatnya kita tunjukkan, saudara, kasih itu. Di mana kasih itu? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tunjukkan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Di saat-saat seperti sekarang, saudara, orang butuh makan, orang butuh bantuan. Mari, saudara, kita yang berkelebihan, marilah kita bantu, saudara. Jangan jadi orang yang acuh tak acuh. Jangan jadi orang yang cuek, saudara. Sama seperti perwira ini, saudara. Meskipun dia sukses, meskipun dia sudah punya uang, meskipun dia sudah berhasil dalam hal pekerjaannya, saudara, tapi dia tetap baik hati. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Makanya Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kasih itu dibuktikan. Di sini dikatakan, tunjukkanlah kasihmu ya dalam hal saling membantu. Kecuali ayat ini bilang, tunjukkanlah kasihmu. Nah, kalau ini hanya sekedar ngomong tidak masalah. Tapi di sini katakan dalam hal saling membantu, artinya kasih harus dibuktikan. Sama seperti Allah lakukan bagi setiap kita pada saat kita jatuh di dalam dosa dan tidak ada satu orang pun yang bisa tolong kita. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah tidak sekedar bicara tentang kasih, tapi Allah buktikan kasih tersebut dengan Yesus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan setiap kita. Ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, saudara. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Garis bawahi kata
kasih itu murah hati. Kita harus murah hati, saudara kasih. Hanya saja dalam hal bermurah hati kepada sesama itu harus tepat sasaran. Pastikan saudara bermurah hati, saudara memberi bantuan itu tepat sasaran. Karena kadang-kadang kita memberi bantuan, kita tidak tahu. Kadang-kadang orang yang kita bantu tersebut hanya memanfaatkan. Kadang-kadang orang yang kita bantu tersebut, uang yang kita kasih mungkin atau bantuan yang kita kasih, mereka pergunakan untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, saudara orang kekasih. Nah, ini kita perlu hati-hati, saudara orang kekasih. Ya, jadi perwira ini seorang yang baik hati. Saya pikir ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Yang ketiga, saudara orang kekasih, kepedulian perwira ini terhadap hambanya yang sakit. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Lalu Lukas 7 ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dalam terjemahan King James dia pakai kalimat who was dear to him, yang disayanginya, saudara. Ya, jadi perwira ini, saudara, meskipun dia orang yang sukses, dia orang yang luar biasa, saudara, tapi dia sangat menghargai, dia sangat menyayangi hambanya yang sedang sakit. Ya, kalau dia tidak sayang hambanya, saudara, kalau dia tidak peduli hambanya, dia tidak mungkin datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Ini penting, saudara. Nah, bicara tentang hamba, saudara, ini hal yang menarik, saudara. Kita akan bicara lebih dalam. Bicara tentang hamba, saudara, ini merupakan hal yang menarik, saudara. Kenapa? Karena hamba dalam bahasa Yunani itu adalah doulos atau slave. Sama dengan budak. Hamba atau budak, saudara. Artinya adalah hamba yang terikat. Hamba adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya, karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya bukan lagi haknya, saudara. Itu hamba. Hamba, saudara, pada zaman itu kalau sudah dibeli oleh seseorang, ya, hamba itu, saudara, tidak punya saudara, wewenang atas dirinya sendiri. Yang punya wewenang itu adalah si tuan yang membeli dia. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, karena dia sudah kepunyaan dari tuan yang membelinya, saudara. Ini menarik, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama dari bagian ini, saudara. Oke, kasih. Jadi tuannya bebas melakukan apa saja, saudara. Tuannya mau buang dia sekarang, ya. Tuannya mau buat apa saja terhadap hambanya, tuannya punya wewenang untuk itu. Kenapa? Karena tuannya sudah membeli hamba. Ini menarik, saudara. Ya, bahkan kalau bicara tentang hamba, saudara, begitu hinanya seorang hamba atau budak, sampai-sampai dikatakan dalam definisi Romawi, budak itu seperti benda yang bernafas. Jadi dia sama seperti benda, sama seperti barang, sama seperti meja, kayu, dan lain sebagainya, saudara orang kekasih. Hanya saja dia bernafas. Ya, sebegitu hinanya seorang hamba. Budak bukan seorang pribadi, tapi barang yang hidup. Kita akan belajar lanjut apa yang dilakukan oleh seorang perwira ini, saudara. Meskipun dia hanya hamba, dia hanya budak yang sudah dibeli oleh seorang perwira ini, tapi perwira ini tidak melakukan hal yang buruk terhadap hamba ini, saudara orang kekasih. Nah, menariknya, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, saudara, perwira ini tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga dia mementingkan atau memperhatikan kepentingan orang lain juga. Lukas 7 ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita. Jadi dia suka bantu pembangunan bait suci, bait Allah, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, dan yang kedua adalah dia memperhatikan hamba ini, saudaraku. Nah, ini hal menarik, saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama bahwa perwira ini tidak hanya memperhatikan kepentingannya, saudara, tapi juga memperhatikan kepentingan orang lain, saudara. Ini hal yang menarik untuk kita pelajari, saudara. Banyak orang, saudara, ya, kalau sudah sukses, ya, kalau sudah berhasil, kadang-kadang dia lupa diri, saudara. Kadang-kadang tidak punya kepedulian sama sekali, saudara orang kekasih, terhadap orang lain. Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi stop mementingkan diri sendiri. Hai anak-anak muda, berhenti hanya mengurusi dirimu sendiri. Ya, mulai sekarang lihatlah keluar, lihat lebih jauh, saudara. Bagaimana orang-orang lain di luar sana membutuhkan uluran tanganmu. Jangan berdiam diri, bergerak, saudara orang kekasih. Di saat-saat seperti sekarang banyak yang bagi masker, banyak yang kasih bantuan, terlibat dalam bantuan itu. Tapi ingat, saudara, terlibat dalam hal tersebut, bantuan tersebut bukan untuk cari nama, ya saudara. Saudara memberikan bantuan karena benar-benar saudara
terbeban dengan keadaan orang lain. Saudara, ini penting, saudara, karena Tuhan tuh lihat hati, saudara. Saudara mau tutup seperti apapun seolah-olah saudara tidak punya maksud yang lain, tapi Tuhan lihat hati, saudara. Kita tidak bisa tipu Tuhan. Yang lain kita bisa tipu, sahabat kita bisa tipu, teman kita bisa tipu, orang tua kita bisa tipu, tapi saudara dan saya tidak bisa tipu Tuhan, karena di mata Tuhan semuanya terbuka. Nah, ini penting, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama. Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, saudara, dalam bagian ini, perwira ini, saudara, tidak memandang rendah atau tidak memandang hina orang lain. Dalam hal ini, hambanya. Menarik, saudara. Tadi saya bilang bahwa hamba, ya, kalau dia sudah dibeli oleh tuannya, tuannya punya hak, saudara, sepenuhnya terhadap hamba tersebut. Dalam hal ini, saudara, kalau hambanya sakit, saudara, perwira ini, saudara, bisa meninggalkan dia dan membeli hamba yang lain, mencari hamba yang lain, mencari budak yang lain, meninggalkan dia. Tapi itu tidak dilakukan oleh perwira ini. Ini hal yang menarik, saudara yang kekasih, untuk kita pelajari bersama-sama. Saya tunjukkan atau saya bandingkan 1 Samuel 30 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan di sini, saudara, bahwa budak ini, saudara, atau hamba ini ditinggalkan oleh tuannya karena dia sakit. Artinya bahwa tuannya tidak mempedulikan dia, saudara. Mau mati kek, mau buat apa kek, itu urusan dia. Tuannya sudah meninggalkan dia. Nah, kalau kita bandingkan, saudara, dengan bagian yang kita baca dari kisah seorang perwira ini, saudara, perwira ini pun punya wewenang untuk membuang hambanya, saudara, tidak peduli terhadap hambanya. Tapi itu tidak dilakukan oleh perwira ini. Justru perwira ini menunjukkan kepeduliannya sebagai bentuk rasa sayangnya terhadap hambanya, sehingga dia datang kepada Yesus untuk meminta Yesus melakukan mujizat kesembuhan bagi hambanya yang sakit. Saudara yang kekasih, ini hal yang menarik, saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara di rumah tangga kita masing-masing? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Ya, kasih tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, bagaimana kita memperlakukan orang yang bekerja dengan kita? Bagaimana dengan kita memperlakukan mungkin pembantu di rumah kita? Kadang-kadang kita pikir mereka orang kelas 2. Kadang-kadang kita pikir bahwa mereka tuh orang terhina, lalu kita orang yang paling luar biasa. Ya, tidak bisa, saudara. Semua orang sama di mata Tuhan. Meskipun mereka bekerja sebagai pembantu atau mereka membantu saudara dalam rumah tangga saudara, tapi jangan pernah anggap enteng mereka. Jangan pernah memandang mereka hina, saudara. Tuhan tidak suka hal itu, saudara. Ya, kita semua sama di mata Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, sama di mata Tuhan, saudara. Untuk itu, saudara, belajarlah untuk menghargai orang lain, sama seperti perwira ini menghargai hambanya, saudara. Hamba, saudara, budak, saudara, dia hargai, saudara yang kekasih. Bahkan dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris King James tadi, hamba yang sangat disayanginya. Jangan pernah kita pandang orang lain hina hanya karena kita punya uang yang banyak, lalu kita pandang orang lain hina. Jangan, saudara. Semakin saudara diberkati, semakin saudara rendah hati, semakin saudara tahu diri bahwa semua yang saudara miliki adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kau punyai, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah anggap enteng sesamamu, jangan pernah hina sesamamu, jangan pernah menyakiti sesamamu. Itu sama saja saudara sedang menyakiti Tuhan. Saya baca dulu bagian firman Tuhan ini. Amsal 14 ayat yang 21 dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Saudara lihat di sini, siapa menghina sesamanya. Kalau ada saudara-saudara yang menghina sesamamu, berhenti, karena Alkitab berkata dosa. Bertobat, saudara. Tidak boleh kita menghina sesama kita. Siapa menghina sesama kita berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dalam hal ini, perwira, saudara, melakukan hal yang demikian. Dia menunjukkan belas kasihannya terhadap hambanya yang sedang sakit, ya, dengan datang kepada Yesus dan meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Ini hal yang menarik, saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mari tunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Jangan menunjukkan sikap angkuh kita, sombong kita, dan berkata saudara lebih hebat dari orang lain. Jangan, saudara. Di atas langit masih ada langit. Saudara pikir saudara paling hebat, masih ada orang lain, saudara, yang Tuhan kasih talenta lebih hebat dari saudara. Ya, jadi sekarang mari belajar untuk rendah hati, saudara. Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Saudara lihat sini, siapa menindas orang lemah. Saudara yang suka tindas orang yang lemah, bertobat, saudara. Di sini katakan, saudara sedang menghina penciptanya. Saudara sedang menghina Tuhan yang menciptakan kita, saudara.
saudara sedang menghina Tuhan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari belajar dari perwira ini saudara. Bagaimana dia punya kepedulian terhadap sesamanya. Dengan cara datang kepada Yesus dan meminta kesembuhan. Yesus kerjakan kesembuhan bagi hambanya yang sakit. Dan kalau saudara baca secara keseluruhan, benar, hamba itu disembuhkan oleh Tuhan. Yesus bekerja pada saat itu bagi hambanya, bagi budaknya yang sakit. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal menarik hari ini saudara. Jangan jadi pemuda-pemudi yang cuek. Jangan jadi pemuda-pemudi yang tidak peduli orang lain. Belajarlah untuk mempedulikan orang lain. Jangan hanya peduli dirimu sendiri. Karena hidup bukan hanya tentang dirimu sendiri. Hidup juga tentang orang lain. Bukankah kita diciptakan sebagai makhluk sosial? Artinya bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Hari ini mungkin ada yang susah dan engkau bantu. Siapa tahu? Ya, siapa tahu saudara, pada saat saudara dan saya ada dalam situasi yang sulit, orang-orang yang pernah kita bantu, mereka pun membantu kita, mereka pun menolong kita. Saya tidak suruh saudara membantu orang lain, peduli orang lain dengan tujuan supaya orang lain pun mempedulikan kita. Tidak saudara, kita tabur saja hal-hal yang baik. Karena hidup ini tentang menabur. Oleh karena itu taburlah hal-hal yang baik. Dan saya percaya saudara akan panen hal-hal yang baik pula. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tidak sekedar kami dengar Tuhan, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Bagaimana kami belajar dari seorang perwira yang mempedulikan hambanya yang sakit. Dan kami mau Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan secara sungguh, kami mau menjadi orang-orang yang tidak sekedar bicara kasih, tapi lebih daripada itu kami mempraktekkan kasih itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Yeah, yeah. Oh, thank you Lord. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia, oh sampai akhir. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku kami mau terus menyembah-Mu, Yesus. Ya Tuhan, kami mau sampai akhir hidup kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu malam hari ini, sehingga Engkau memberkati ibadah online kami, ibadah youth kami AG4GC. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada dan Tuhan bekerja. Yang datang dengan persoalan kami, yang datang dengan masalah kehidupan kami, sakit penyakit kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mampu memulihkan, Engkau mampu menyembuhkan, Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kami pikir, Engkau pikirkan dan Engkau lakukan bagi kami. Berkatilah semua anak-anak muda AG4GC Youth dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap mereka Tuhan, pakai mereka dahsyat dan luar biasa. Dan saudara-saudara mungkin yang menyaksikan video ini, mengikuti live streaming ini, Tuhan memberkati. Berkatilah setiap mereka yang mengikuti ibadah Tuhan hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan semua kami yang mengikuti live video ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan berpisah. Kami percaya bahwa berkat Tuhan terus menaungi kehidupan kami. Biarlah kasih sukacita daripada Allah yang Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Tuhan kami Yesus Kristus satu-satunya sumber keselamatan kami, Roh Kudus, Parakletos, penghibur, penolong, menyertai keluar masuk kami mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Adapun seluruh berkat ini kami terima dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.